Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1589. Chapter 1589, How Dare You Touch Me? Semakin banyak dia berkata, semakin dia tahu bahwa kata-katanya itu benar. Pada kenyataannya, Qiangu Dongfeng tidak menyadari bahwa cucunya tidak hanya belum mengambil keperawanannya, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan Gu Yuena sebelumnya. Saat Qiangu Zhangting berbicara, dia sudah meraih tangan mungil Na-Er. Wajahnya tampak sedikit memerah. Sementara itu, cahaya ungu tiba-tiba muncul di mata Na-Er. Mereka seperti dua pusaran ungu bercahaya saat mereka berputar. Seketika, Qiangu Zhangting membeku di tempat. Seluruh tubuhnya lumpuh seolah-olah dia diserang oleh mantra imobilisasi. Niat membunuh melintas di mata Gu Yuena. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya. Begitu tangannya yang ramping diturunkan, Qiangu Zhangting akan segera dipotong-potong. Beraninya kau menyentuhku. Selain dia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk melakukannya di dunia ini. Suara sedingin es Gu Yuena terdengar seperti berasal dari neraka. Di sisi lain, Qiangu Zhangting, yang membeku di tempat, tidak bereaksi sama sekali. Seluruh tubuhnya seperti patung. Aku belum bisa membunuhnya sekarang. Qiangu Dongfeng sudah mulai mencurigai saya. Saya harus menenangkan pikirannya. Ini bukan waktunya bagiku untuk melawannya dulu. Na-Er menurunkan tangannya dan ekspresi wajahnya sedikit rileks. Dia berjalan ke jendela di samping dan menatap ke kejauhan. Dia melihat ke arah Akademi Shrek. Karena efek perangkat jiwa gangguan, dia hanya bisa melihat hamparan kabut tebal. Dia ada di sana. Dia bisa merasakan kehadirannya. Apa yang harus saya lakukan? Ide rumit muncul di benak Gu Yuena satu persatu. Dentang. Ada suara senandung yang tajam. Sepotong logam yang ditempa jiwa telah selesai. Itu diresapi dengan kecerdasan dan penuh dengan vitalitas. Tang Wulin mengangguk puas. Saat dia melihatnya, tingkat keberhasilan soul forging-nya sudah mendekati 100% sekarang. Selain itu, kualitas produk jiwanya juga terus meningkat. Sejak kepulangannya, dia hanya berfokus pada satu tugas dan itu adalah tempaan. Penatua Long dan Yali bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan rekonstruksi Akademi Shrek. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut, dia menempa logam yang cocok untuk membuat armor pertempuran peringkat tinggi. Permintaan untuk ini sangat tinggi saat ini. Selain itu, proses penempaan juga merupakan salah satu bentuk kultivasi baginya. Dia merasa cukup sulit untuk beradaptasi dengan basis kultivasinya setelah dia secara paksa diangkat ke peringkat Hyper Douluo oleh segel lapisan ke-14 Raja Naga Emas. Selalu ada celah yang tidak dapat diatasi antara Hyper Douluo dan Judul Douluo. Itu adalah perubahan kualitatif yang memungkinkan makhluk hidup biasa untuk mencoba memahami kedalaman hukum. Pada level Hyper Douluo, seseorang akan mulai melihat perubahan hukum di seluruh dunia dan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang melampaui kenyataan. Misalnya, seseorang dapat beralih dari hukum spasial yang bertahan secara pasif menjadi mencoba mengontrol ruang sesuka hati. Hampir semua limit Douluos memiliki kemampuan untuk merobek ruang terbuka. Untuk memiliki kemampuan untuk bolak-balik ke plane kecil lainnya dengan bebas, basis budidaya Hyper Douluo adalah fondasi yang diperlukan. Seperti platform 10.000 binatang tempat Daming dan Erming tinggal, itu bukan masalah bagi Tang Wulin untuk masuk dengan basis kultivasi sebelumnya, tetapi dia harus melewati bagian tertentu. Di sisi lain, sebagai Hyper Douluo, Tang Wulin akan dapat bolak-balik dari 10.000 bis platform sesuka hati selama dia diberi sesuatu yang mirip dengan koordinat spasial oleh penguasa plane, Daming dan Erming. Dia akan bisa memasuki platform 10.000 binatang tanpa perlu melewati pagoda jiwa selama plane itu tidak menolak kehadirannya. Hasilnya, saat memasuki alam, dia mampu memahami apa yang telah terjadi sebelumnya dan memahami kekuatan planar yang dia pinjam di masa lalu tanpa usaha. Pemahamannya semakin dalam ketika dia mulai belajar banyak tentang kontrol dan pemanfaatan yang nyata sehingga mereka menjadi bagian dari tubuhnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, dia mampu menyerap kekuatan planar yang berasal dari bencana alam melalui penggunaan Thundercelap Netherfin. Dia juga mampu menerapkan hukum planar pada serangannya selama pertempuran. Semua serangannya sedang mengalami perubahan mendasar, seperti diperkuat dan ditingkatkan. Tang Wulin telah menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengontrol, memperkuat dan mendapatkan hukum setelah mencapai peringkat Hyper Douluo.
Hukum telah menjadi bagian dari kekuatannya, dan dia dapat mengontrolnya dengan tepat. Hukum itu sendiri telah menjadi salah satu teknik bertarungnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, dia hanya bisa meminjam dari hukum sebelumnya, tetapi setelah menerobosnya, dia bahkan bisa melepaskan bencana petir elementalnya sendiri tanpa perlu bergantung pada keterampilan jiwa lainnya. Ini sudah merupakan perbedaan penting. Tentu saja, tidak semua Hyper Doulos mampu melakukan ini. Pada kenyataannya, Hyper Doulo biasa baru saja mulai memahami hukum di tingkat ini. Karena inilah Tang Wulin memilih untuk terus-menerus menempa. Dia menemukan bahwa pemahamannya bahkan lebih dalam ketika dia terlibat dalam pemurnian surgawi. Apakah itu penyerapannya dari bencana petir elemen atau pemanfaatan kekuatan hukumnya, ada perbedaan besar dibandingkan sebelumnya. Dia mulai memahami mengapa Zhenhua pernah mengatakan kepadanya bahwa rahasia batin untuk kemampuan seseorang diperlukan saat menjadi pengrajin ilahi. Masalah terbesar Zhenhua adalah bahwa dia terjebak di peringkat judul Douluo. Tang Wulin percaya bahwa jika tuan pamannya bisa menjadi Hyper Douluo, dia pasti akan dapat meningkatkan pemurnian surgawi ke tingkat lain. Tentu saja, Tang Wulin hanya memikirkan masalah ini dengan santai saat ini. Asal-usul Zhenhua lemah dan fondasinya tidak stabil. Itu hanya mungkin baginya untuk mencoba menjadi Hyper Douluo jika dia bisa bertemu seseorang seperti leluhur kera raksasa Titan dan mewarisi esensi darah paling klasik dari mereka. Tingkat keberhasilan Tang Wulin dalam pemurnian surgawi meningkat sekali lagi. Tingkat keberhasilannya sudah melebihi 90% jika hanya dengan satu jenis logam. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengrajin ilahi. Di sisi lain, bahkan penyempurnaan surgawi dengan hanya satu jenis logam dapat digunakan untuk membuat baju besi pertempuran 4 kata juga. Itu tidak wajib bagi Master Armor pertempuran 4 kata untuk menjadi limit Douluo sebagai yayasan. Pada kenyataannya, Hyper Douluo mampu mengenakan baju besi perang 4 kata. Faktanya, armor 4 kata yang dibuat dari Heavenly Refinement yang melibatkan satu jenis logam sebenarnya lebih baik untuk Hyper Douluo. Ini karena akan lebih mudah bagi mereka untuk menahan beban daripada yang terbuat dari beberapa jenis paduan. Di sisi lain, paduan roh pemurnian surgawi akhirnya mulai menunjukkan beberapa keberhasilan. Tingkat keberhasilannya dari paduan roh penyempurnaan surgawi yang melibatkan kurang dari 4 paduan telah mencapai sekitar 30%. Tingkat kesuksesan seperti itu tidak bisa diejek karena sama dengan pengrajin Dewa Zhenhua di puncak karirnya. Nyatanya, bahkan Zhenhua tidak bisa melakukannya sepanjang waktu. Di sisi lain, Tang Wulin belum berhasil dalam pemurnian surgawi yang melibatkan 4 logam bahkan sekali. Armor tempurnya akan membutuhkan paduan roh halus surgawi yang menggunakan 6 logam. Masih ada jarak sebelum dia bisa mencapai tujuan itu. Zhenhua sudah lama memberitahunya bahwa tidak ada jalan pintas dalam peningkatan pemurnian surgawi. Itu hanya bisa dicapai dengan menyelesaikan pemurnian surgawi berulang kali. Dia perlu merasakan semua perubahan kecil dalam hukum selama proses penempaan dan mengumpulkannya setiap kali sampai dia akhirnya bisa mengangkat dirinya sendiri. Tang Wulin percaya ini dengan sepenuh hati. Ini karena dia akan selalu berakhir dengan beberapa keuntungan setelah setiap upaya pemurnian surgawi terlepas dari apakah itu sukses atau gagal. Tidak banyak Feng Hao Douluo dengan peringkat Hyper Douluo dan di atas di Akademi Shrek saat ini, tetapi ada cukup banyak dari mereka di Sekte Tang. Berapa banyak orang yang bisa memiliki perlengkapan perang 4 kata? Pada kenyataannya, hanya ada 4 limit Douluos. Mereka adalah Roh Kudus Douluo Yali, Douluo Long Yewe gelap-gelap serta 2 juara Sekte Tang, Douluo Asmara dan Douluo Tanpa Hati. Dia perlu menempa 4 set armor perang 4 kata. Mengapa Tang Wulin menyampaikan undangan ke klan kera raksasa Titan? Itu karena Akademi Shrek kekurangan guru berpangkat tinggi. Memang benar bahwa mereka memiliki 4 limit Douluo, tetapi tidak banyak guru dengan peringkat judul Douluo atau lebih tinggi. Hanya Lan Musi dan Tang Yinmeng yang merupakan judul Douluos dan belum mencapai peringkat Hyper Douluo. Tang Wulin dan Yuanen Yehui masing-masing adalah Hyper Douluo dan judul Douluo. Selain itu, Wu Zhangkong adalah satu-satunya Hyper Douluo di Akademi Shrek. Wu Zhangkong baru saja kembali ketika Tang Wulin dan teman-temannya kembali. Dia membawa kembali sekelompok siswa yang baru saja menyelesaikan pelatihan khusus Pulau Iblis. Semua siswa yang menerima pelatihan khusus di Pulau Iblis memiliki karakteristik yang sama ketika mereka baru saja kembali. Mereka memiliki pandangan kosong dan berperilaku seolah-olah mereka dalam keadaan bingung. Tang Wulin dan teman-temannya menjalani proses ini bertahun-tahun sebelumnya. Pelatihan khusus yang sangat jahat di Pulau Iblis memiliki efek ini pada manusia.
Wu Zhangkong juga membawa kembali kabar baik. Tentu saja, beritanya bagus dalam arti bagus untuk perkembangan seluruh Akademi Shrek, tetapi belum tentu menjadi kabar baik bagi para siswa. Tang Wulin menyisihkan logam tempaan jiwa yang baru diselesaikan. Baginya, soul forging hanyalah cara untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya pemurnian surgawi yang merupakan kultivasi asli. Misi terpentingnya baru-baru ini adalah menempa logam halus surgawi yang dibutuhkan untuk 3 set armor tempur 4 kata. Ketiga set baju besi ini dimaksudkan untuk pergi ke Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang, dan Guru Wu. Soul Land 3 Chapter 1590. Chapter 1590, The Excited Qiang Zhangting. Wu Zhangkong sudah menjadi Hyper Douluo, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengenakan baju perang 4 kata. Setelah Wu Zhangkong mencapai peringkat judul Douluo, kecepatan basis kultivasinya tidak melambat, tetapi malah dipercepat. Akibatnya, dia bisa menembus peringkat Hyper Douluo dalam waktu singkat. Yali memberitahu Tang Wulin bahwa Wu Zhangkong sepertinya telah terbangun oleh sesuatu selama ledakan besar itu. Hati yang telah ditekan dibebaskan oleh kebencian. Apalagi beban yang dia pikul di pundaknya sangat berat. Selain 2 limit Douluos di Akademi Shrek, hanya dia yang bisa dianggap sebagai guru sejati yang masih hidup. Guru-guru lainnya telah mengorbankan diri mereka untuk para siswa. Mereka memberinya kesempatan untuk bertahan di saat-saat terakhir. Alasan apa yang bisa dia berikan jika dia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan? Setelah malapetaka besar berakhir, Wu Zhangkong merasa hidupnya bukan lagi miliknya tetapi milik seluruh Akademi Shrek. Dia juga orang dengan anugerah alam yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan kondisi mentalnya, basis kultivasinya maju dengan kecepatan luar biasa. Tang Wulin ingin menyelesaikan 3 set bahan pemurnian surgawi ini secepat mungkin karena satu alasan yang sangat penting. Itu terkait dengan kabar baik yang dibawa kembali oleh Wu Zhangkong. Ketika Tang Wulin menempa armor tempur untuk 2 limit Douluo selain Wu Zhangkong, dia tentu saja tidak hanya menggunakan satu jenis logam. Tang Wulin menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu menggunakan paduan yang ditempa dari 4 jenis logam. Itu juga level tertinggi yang bisa dia capai saat ini. Dengan tingkat keberhasilannya saat ini, dia hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan penempaan logam yang dimurnikan surgawi untuk 3 set baju besi pertempuran ini. Masalah dengan penginapan kera raksasa Titan telah terpecahkan. Itu terletak di sebidang tanah sekitar 1 km dari gedung akademik utama Akademi Shrek. Sebuah bangunan baru akan dibangun untuk digunakan sepenuhnya oleh klan kera raksasa Titan. Ketika Tang Wulin membawa kembali kabar baik tentang kera raksasa Titan, seluruh Akademi Shrek sedang dalam suasana hati yang bersemangat. Itu adalah 2 limit Douluos. Selain itu, mereka adalah 2 limit Douluos yang bisa dipercaya sepenuhnya. Selain itu, ada 2 Hyper Douluos dan 5 judul Douluos di klan kera raksasa Titan. Klan dengan kemampuan seperti itu pasti dianggap sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di benua itu. Lebih penting lagi, klan tersebut telah memilih untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Ini adalah berita yang luar biasa. Pada saat yang sama, potensi kera raksasa Titan sangat tinggi. Jika Feng Hao Douluo di peringkat judul Douluo dan di atasnya dapat dibantu dengan baju besi pertempuran 3 kata, itu akan menghasilkan lompatan besar dalam kemampuan keseluruhan mereka. Di sisi lain, Shrek akhirnya bisa mendapatkan pijakan yang kokoh dengan bergabungnya klan kera raksasa Titan. Bahkan Pagoda Roh tidak memiliki begitu banyak limit Douluo di pihak mereka. Tentu saja, hanya Yuanen Tiandang, Yuanen Tianxiang dan 3 judul Douluo lainnya yang bisa menjadi guru akademi. Sisanya, termasuk Yuanen Zentian, tidak cocok untuk memberikan pelajaran secara langsung karena usia mereka. Renovasi gedung yang dialokasikan untuk klan kera raksasa Titan telah dimulai. Itu dijuluki Gedung Titan. Pada tingkat kemajuan mereka, klan bisa segera pindah ke gedung pada saat mereka pindah ke sana. Tang Wulin keluar dari ruang tempa dan meregangkan tubuhnya dengan kuat. Ruang tempanya dibangun di lantai atas gedung akademik utama Akademi Shrek yang baru. Itu diatur dengan cara ini untuk mensimulasikan platform kenaikan surgawi di Asosiasi Pandai Besi. Jauh lebih baik bagi Tang Wulin untuk bersentuhan dengan molekul unsur di udara ketika dia berada di ketinggian yang lebih tinggi. Di saat yang sama, dia tidak akan mempengaruhi dunia luar jika dia mengalami bencana alam di sini. Sistem pertahanan jiwa di sini dirancang khusus dan dibuat oleh para ahli di Sekte Tang. Tingkat pertahanannya bahkan telah melampaui platform kenaikan surgawi dalam hal itu bahkan bisa menyembunyikan cahaya. Akibatnya,
hanya master jiwa dengan basis kultivasi yang cukup kuat yang dapat merasakan fluktuasi energi saat Tang Wulin menempa di sana. Tidak ada yang tahu bahwa Divine Craftsman menempa di sana setiap hari. Tang Wulin menyebut bengkel tempatnya sebagai platform pemurnian surgawi dan menghabiskan sebagian besar rutinitas hariannya di sana. Dia berdiri di tepi platform pemurnian surgawi dan menatap ke kejauhan. Danau Dewa Laut beriak dengan ombak lembut sudah mulai memancarkan vitalitas. Meskipun ini mungkin perasaannya yang tulus, tetapi Tang Wulin sangat menyadari bahwa pohon kehidupan kuno berada tepat di bawah hamparan air yang luas yang membentang sejauh mata memandang. Sekembalinya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi dan berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno. The Ancient Life Tree sangat bersemangat saat diisi ulang dengan kekuatan hidup yang begitu tebal. Setelah itu, ia memberitahu Tang Wulin bahwa ia mampu membersihkan seluruh danau Dewa Laut. Seandainya bukan karena infus kekuatan hidup yang terus-menerus, dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk melakukannya. Itu juga mampu memulihkan seluruh ekosistem di danau. Dengan itu, danau Dewa Laut secara bertahap bisa mulai menghasilkan kekuatan hidup sendiri. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon itu untuk mencapai keadaan pohon emas kuno dari tahun lalu. Bagian terbaik tentang kekuatan hidup yang diperoleh dari Legiun Iblis adalah bahwa itu berasal dari sumber luar. Itu berasal dari plane lain, jadi tidak dialirkan dari tempat lain di plane mereka sendiri. Namun, pohon kehidupan kuno juga telah memberitahu Tang Wulin bahwa karena kekuatan hidup yang menipis di seluruh benua Douluo, itu akan membutuhkan jumlah kekuatan hidup yang lebih besar untuk tumbuh dengan baik. Jumlah yang dibutuhkan sangat besar dibandingkan dengan jumlah kekuatan hidup yang disediakan oleh Legiun Iblis. Tentu, Tang Wulin perlu bekerja keras untuk itu. Tang Wulin sudah memikirkan ini. Sumber eksternal kekuatan kehidupan adalah yang terbaik untuk pohon kehidupan kuno. Dia berencana untuk pergi ke tentara Dewa Darah ketika Akademi Shrek sudah stabil. Dia ingin melihat apakah dia bisa berjalan-jalan di Abyssal Plane dengan masuk melalui lorong. Basis budidayanya tidak seperti sebelumnya. Dengan kemampuannya, dia cukup yakin bisa melindungi dirinya sendiri selama proses tersebut. Satu-satunya masalah adalah kehadirannya kemungkinan bisa mengundang serangan lagi oleh Abyssal Plane. Setelah berbicara sederhana dengan Tang Wulin, pohon kehidupan kuno tenggelam dalam tidur nyenyak untuk mencerna dan menyerap kekuatan hidup. Itu juga telah meningkatkan kualitas air danau Dewa Laut. Semuanya berjalan ke arah yang benar. Hanya itu yang aku ingin tahu, apakah kamu masih baik-baik saja, Gu Yue? Kapan kita akan bertemu lagi? Kapan kamu akan bersamaku dan tidak berpisah lagi? Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pagoda jiwa. Di kejauhan, pagoda yang menjulang tinggi ke awan muncul di pandangannya. Danau Dewa Laut terletak tidak jauh dari pagoda roh. Pagoda jiwa tidak dapat melihat sisi ini, tetapi mereka dapat melihatnya dengan jelas. Dia jelas sangat sadar bahwa kekasihnya ada di sana, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Qiangu Sangting tidak pernah semenyenangkan dirinya saat ini. Rasanya itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melecehkannya pada akhirnya. Faktanya, dia bahkan menggunakan beberapa cara yang kuat. Meskipun dia menangis, dia sama sekali tidak menggunakan kemampuannya yang kuat untuk berjuang bebas darinya. Ingatan tentang perbuatan itu sedikit kabur karena darah hangat berdenyut di otaknya. Dia sebenarnya telah melupakan seluruh proses. Dia hanya bisa mengingat bahwa dia telah menaklukkannya dengan susah payah. Pikir dia tidak bisa mengingat bagaimana, dia tahu dia telah mengambilnya berulang kali. Ini adalah kali pertamanya. Pemandangan darah segar memberi rasa kepuasan pada egonya. Gumpalan kecurigaan yang dia miliki sebelumnya sudah hilang seluruhnya. Dia telah ditarik ke kamarnya olehnya. Dia sama sekali tidak menolaknya. Dia berbalik dan duduk. Ada kesenangan luar biasa di tubuhnya. Dia melihat ke sisi lain kasur dan melihat beberapa helai rambut perak di atas bantal. Aroma samarnya tertinggal di udara. Qiangu Dongfeng menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia merasa jiwanya disegarkan dan pikirannya jernih. Keinginan yang dia pegang begitu lama akhirnya menjadi kenyataan hanya setelah satu upaya. Itu sangat fantastis. Namun demikian, mengapa dia pergi? Pasti akan luar biasa jika dia bisa menghujaninya dengan kasih sayang sekali lagi di pagi hari. Dia meraih komunikator jiwa yang ditempatkan di samping tempat tidur dan memutar nomornya. Telepon telah tersambung, tetapi dia tidak mengangkat di sisinya. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak mengangkat telepon saya? Dia merasa seolah-olah jantungnya berdetak kencang.
Mungkinkah dia marah padanya? Memikirkan hal ini, tubuh Qiangu Zhangting tiba-tiba bergetar. Iya, dia telah melanggarnya dengan menggunakan cara yang agak memaksa. Dia pasti akan sangat tidak bahagia. Dia pernah berjanji padanya bahwa dia hanya akan melakukan ini setelah menikah. Meskipun itu terasa sangat luar biasa baginya, apa yang akan dia lakukan jika dia marah? Soul Land 3 Chapter 1591 Chapter 1591, Worshipping the Ancient Life Tree. Qiangu Zhangting merasa gugup memikirkan ini. Dia kehilangan kegembiraan dari keadaan sebelumnya dan menjadi berpikiran jernih. Dia telah mengenal Gu Yue selama bertahun-tahun dan dengan demikian sangat menyadari temperamen Gu Yue. Dia benar-benar tidak akan mentolerir kejadian yang tidak masuk akal. Ini tidak bagus. Saya harus mencarinya dan segera meminta maaf. Qiangu Zhangting dengan cepat bangun dari tempat tidur, mandi, dan kemudian mengenakan pakaian yang mungkin terlihat paling bagus untuknya. Dia berusaha keras untuk mengatur ulang dirinya sendiri sebelum dia pergi ke tempat Gu Yue sekali lagi. Dia heran melihat pintu besi di tempat Gu Yue tertutup rapat. Selain itu, ada lampu merah yang sangat eksplisit ditampilkan di sana. Di pagoda jiwa, tampilan ini menandakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu. Itu mirip dengan tingkat penyegelan diri tertinggi yang hanya akan digunakan selama penanaman pintu tertutup yang penting atau saat seseorang terlibat dalam penelitian. Qiangu Zhangting merasakan dadanya menegang seketika saat melihat lampu merah. Semua bel pintu akan menjadi tidak berguna saat lampu merah dinyalakan. Dengan kata lain, tidak mungkin dia bisa berkomunikasi langsung dengan orang di dalam dari luar. Dia sekali lagi menghubungi nomor komunikator jiwa Gu Yuena dengan harapan dia akan mengambilnya kali ini. Dia memanggilnya berulang kali namun tidak ada yang menerimanya. Aku kacau. Dia benar-benar sangat marah. Qiangu Zhangting panik. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia membuka pintu dengan paksa dan memasuki ruangan? Dia tentu saja memiliki kemampuan untuk melakukannya karena posisinya di pagoda roh. Namun, apakah itu akan membuatnya semakin marah jika dia melakukannya? Itu hanya akan membuat masalah menjadi lebih rumit jika itu masalahnya. Seketika, dia gelisah seperti semut di atas wajan panas. Dia berada dalam keadaan bingung sehingga dia hanya bisa menghubungi nomor komunikator jiwa Gu Yuena berulang kali. Ada pepatah mengatakan, surga membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Akhirnya, panggilan itu diangkat. Nah, tolong jangan marah. Mengapa Anda tidak mengangkat telepon saya? Ini adalah kesalahanku. Saya tahu bahwa saya salah. Itu hanya karena aku sangat mencintaimu. Sungguh, aku tidak bisa menahan diri karena aku terlalu mencintaimu. Tolong jangan marah. Buka pintunya dan biarkan aku masuk, oke? Biarkan saya menjelaskan diri saya kepada Anda. Qiangu Zhangting mulai menjelaskan segera setelah telepon diangkat. Di ujung lain panggilan, tidak ada suara yang terdengar dari Gu Yuena. Yang ada hanya keheningan. Nana, bicara padaku. Tolong jangan marah. Saya berjanji kepada Anda bahwa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Saya salah. Akhirnya, suara sedingin es Gu Yuena terdengar bergema dari ujung sana. Aku membencimu. Hanya itu 3 kata yang dia ucapkan sebelum dia menutup telepon. Aku kacau, aku benar-benar kacau. Kakek, kamu benar-benar membuat masalah bagiku. Hati Qiangu Zhangting dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian sekarang. Semua kegembiraan yang dia rasakan sebelumnya telah lenyap menjadi ketiadaan. Di dalam ruangan, komunikator jiwa dilempar ke samping. Gu Yuena berdiri di samping tempat tidur dan menatap ke arah danau Dewa Laut yang tidak bisa dia lihat lagi. Bibirnya membentuk senyuman tipis merendahkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Berani-beraninya kau menyentuhku. Celepuk. Tang Wulin menyelam ke dalam danau dan merasakan air danau yang menyegarkan mengelilingi seluruh tubuhnya. Setelah menyerap energi dari bidang iblis yang menghasilkan pertumbuhan pohon kehidupan kuno, seluruh danau Dewa Laut telah berubah sangat berbeda sekarang. Keheningan mematikan dari sebelumnya tidak lagi jelas. Radiasi dengan cepat memudar. Tidak butuh waktu lama sebelum danau dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas. Dia mendorong kekuatan jiwa di dalam tubuhnya untuk menyembur keluar dari dasar kakinya. Sama sekali tidak perlu baginya untuk mendayung dan kekuatan jiwa telah mendorong tubuhnya menuju kedalaman danau. Semakin dalam dia menyelam, semakin dia bisa merasakan keberadaan sumber kehidupan. Sebagai anak alam, dia memiliki indera paling tajam dalam mendeteksi kekuatan hidup. Apalagi saat daya hidup yang tersedia di sini begitu murni. Itu membuatnya merasa nyaman.
Di kejauhan, garis besar pohon kehidupan kuno sudah terlihat. Ini bukan pertama kalinya dia di sini, namun dia akan merasa tersentuh dan emosional setiap kali dia melihat dahan tumbuh tebal dan kuat seperti sebelumnya. Seandainya itu bukan perlindungan pohon emas kuno saat itu, tidak ada seorang pun dari Shrek yang bisa bertahan. Pohon kehidupan selalu melindungi Shrek dan benua. Keserakahan dan kehancuran umat manusia yang mengakibatkan hilangnya kekuatan secara bertahap. Danau Dewa Laut terlalu besar. Tang Wulin membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelam ke depan pohon kehidupan kuno meskipun kecepatannya cepat. Pohon kehidupan kuno telah terbentang dengan diameter total 30 meter saat ini. Orang bisa melihat akar yang tebal dan kuat menjalar jauh ke dasar danau. Dia bisa segera merasakan fluktuasi kehidupan yang sangat tebal saat dia mendekati pohon. Kulit kayu hijau tua memancarkan cahaya samar yang menyebar ke arah luar. Tang Wulin bisa merasakan kedekatan yang kuat begitu dia mendekati pohon itu. Rasanya seperti seorang anak kecil bertemu neneknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka lengannya dan mendekatkan tubuhnya sampai dia bisa membuat pohon kehidupan kuno menjadi besar. Cabang-cabang itu melengkung ke dalam dan melilit tubuhnya. The Ancient Life Tree mengirimkan aura yang sangat bersahabat padanya. Anakku, aku senang melihatmu lagi. Pohon kehidupan kuno mengirimkan pesan yang sangat jelas ke dalam pikirannya. Tang Wulin mampu berkomunikasi dengan lancar dengannya menggunakan kekuatan spiritualnya. Halo, saya di sini untuk mengunjungi Anda. Bagaimana kabarmu sekarang? The Ancient Life Tree berkata, sebenarnya saya baik-baik saja. Vitalitas saya telah bangkit sepenuhnya dan saya dapat terus berkembang sekarang. Porsi kekuatan hidup yang disalurkan oleh Anda cukup mengesankan, tetapi saya membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup untuk terus berkembang. Masalah terbesar yang dihadapi oleh benua Douluo saat ini justru semakin menipisnya kekuatan kehidupan di seluruh planet. Eksploitasi manusia terhadap planet ini benar-benar terlalu berat. Saya berharap untuk pulih kembali ke masa lalu. Saya membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup yang akan dibentuk menjadi sirkulasi yang kemudian akan disalurkan kembali ke benua. Di sisi lain, ini akan membutuhkan energi yang sangat besar. Tang Wulin berbicara, saya akan bekerja keras untuk itu. Setelah akademi selesai merekrut siswa dan menetap, saya berencana untuk pergi ke lorong jurang lagi. Dia sudah merasakan manfaat Legiun Iblis sekarang. Kekuatan hidup terbaik untuk pohon kehidupan kuno harus datang dari alam lain. Kekuatan hidup di benua Douluo dapat dianggap sebagai pengisian kembali untuk pohon, tetapi secara bersamaan akan mengakibatkan melemahnya kekuatan hidup di beberapa tempat lain. Ini akan jauh lebih lemah daripada penyerapan tenaga hidup dari alam lain. Penyerapan kekuatan hidup dari plane lain sama dengan meningkatkan kekuatan hidup bidang benua Douluo. Ini tanpa diragukan lagi akan menjadi yang terbaik untuk pohon kehidupan kuno. Akibatnya, dia harus berjalan-jalan di lorong jurang dan melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Niscaya akan lebih baik lagi jika bisa digunakan sebagai titik panen jangka panjang. Energi dari plane lain lebih cocok untukku. Namun, keamanan Anda jauh lebih penting. Meskipun aku memberimu kemampuan, itu tidak mutlak. Anda harus tetap berhati-hati dan waspada. Ya, saya akan. Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Apakah ada sesuatu yang membuatmu datang menemuiku hari ini? Tanya pohon kehidupan kuno. Tang Wulin mengangguk. Ada sesuatu yang akan membuatku merepotkanmu. Terutama, ada dua hal. Saya menerima persetujuan dari beberapa rerumputan abadi dari tanah yang berharga di masa lalu. Mereka sangat membantu saya dan rekan saya dan mereka telah menjadi jiwa roh sekarang. Namun, mereka khawatir tidak bisa bertahan sampai masa depan sehingga mereka menyerahkan benihnya kepada saya. Mereka berharap bisa menemani Anda di sisi Anda saat Life Seed mendapatkan kembali vitalitasnya sekali lagi. Aku ingin tahu apakah itu bisa dilakukan. The Ancient Life Tree mengirimkan emosi yang menyenangkan ke Tang Wulin. Tentu saja itu bisa dilakukan. Saya bisa merasakan aura mereka. Anda sedang berbicara tentang Damas Tulip, Origin Energy Immortal Grass, Blazing Apricot Cabage, 8 Point Frozen Grass, Black Jade Divine Bamboo, Piercing Gazedeo, dan Earthworm Pumpkin. Mereka semua adalah tanaman yang luar biasa dan dianggap sebagai anak-anak saya juga. Tinggalkan benih mereka denganku. Mereka akan dapat membantu saya melengkapi ekosistem di sini. Ini juga akan sangat efektif dalam meningkatkan Danau Dewa Laut. Itu luar biasa. Tang Wulin sangat senang. Sinar bersinar dari area di antara alisnya saat total 7 bintik cahaya terbang dari antara alisnya. Pada saat yang sama, bola kabut berwarna merah muda menyebar di sekelilingnya dan menampakkan siluet Damas Tulip.
Damas Tulip menggenggam kedua tangannya di depan dadanya saat dia dengan hormat membungkuk dan menyembah pohon kehidupan kuno. Tubuhnya sedikit gemetar saat emosi di matanya terlihat dengan jelas. Benih merupakan kelanjutan hidup tumbuhan. Di sisi lain, jika benih tanaman dapat dibiarkan hidup selama sisa hidupnya mengikuti dominator kehidupan di seluruh bidang, itu benar-benar suatu kehormatan bagi tanaman yang tidak ada bandingannya. Pohon kehidupan kuno adalah dewa makhluk jiwa tipe tumbuhan. Dengan perlindungan dari pohon kehidupan kuno, garis keturunan mereka dapat diturunkan terus-menerus selama plane itu masih ada. The Ancient Life Tree memanjangkan cabang dan menyentuh lembut kepala Damas Tulip. Lapisan cahaya hijau samar muncul sekaligus dan melonjak ke tubuhnya. Seluruh tubuh Damas Tulip bergetar sekali. Tubuhnya yang awalnya tampak sedikit buram menjadi jauh lebih padat. 7 biji dengan warna berbeda melayang di depan pohon kehidupan kuno. Cabang itu menyentuh setiap biji. Seketika, lapisan cahaya hijau muncul di setiap biji. Benih-benih itu mengapung secara terpisah dan mengambil tempat di sekitar pohon kehidupan kuno sambil diselimuti oleh cahaya hijau. Bijinya kemudian terjun ke tanah di dasar danau dan menghilang. Soul Land 3 Chapter 1592. Chapter 1592, Taking the Load Off His Mind. Terima kasih atas restu leluhur. Damas Tulip terisak sambil menyampaikan rasa terima kasihnya. Pilihan terbaik yang Anda buat adalah mengikuti anak saya dan berperilaku baik. Suara pohon kehidupan kuno saat berbicara dengan Damas Tulip terdengar jauh dari selembut ketika berbicara dengan Tang Wulin. Itu dipenuhi dengan sikap sombong yang luar biasa. Ya, nenek moyang. Damas Tulip melakukan kowtow dengan tatapan penuh pengabdian. Dia berubah kembali menjadi bola cahaya merah muda dan menyatu ke dalam tubuh Tang Wulin. Tang Wulin juga merasa bahagia untuknya. Dia merasa lega karena akhirnya memenuhi janji yang dia buat untuk 7 rumput abadi besar ketika dia berada di Ichevire Polaris Ice saat itu. Sebagian dari stresnya telah hilang dari pikirannya. Suara lembut pohon kehidupan kuno terdengar lagi. Jangan khawatir, mereka akan tumbuh sehat dan kuat di sisiku. Saya akan dapat mengubah danau Dewa Laut ini menjadi tempat yang bahkan lebih unik dengan kehadiran mereka. Anda akan melihat di masa depan. Terima kasih. Tang Wulin merasa lebih terkejut. Setiap satu dari 7 rumput abadi besar memiliki karakteristik milik mereka sendiri. Mereka semua adalah yang paling menonjol dari dunia tumbuhan. Jika keturunan mereka dapat memadukan sebagian kekuatan mereka ke Danau Dewa Laut di masa depan, itu akan berguna bagi Akademi Shrek tanpa keraguan. Meskipun Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu pasti hal yang baik. The Ancient Life Tree tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan sepanjang waktu. Anda adalah anak yang saya pilih. Anda seperti inkarnasi saya. Apa masalah lainnya? Tang Wulin berkata, masalah lain terkait dengan membuka plane kecil di danau yang saya minta dari Anda sebelumnya. Bisakah kita mulai sekarang? Pohon kehidupan kuno berkata, ya. Saya sudah siap. Namun, Anda hanya dapat melakukannya sekali. Apalagi, Anda harus menguasai kekuatan di dalamnya. Saya hanya bisa membantu melindungi bagian luar. Jika ada masalah yang terjadi di dalam, saya akan mengusir seluruh plane sekaligus. Saya tidak bisa membiarkan sebagian dari kekuatan destruktif mempengaruhi ekologi internal Danau Dewa Laut. Tentu, jangan khawatir tentang itu. Kami pasti akan menjaga ekosistemnya dengan baik. Mata Tang Wulin berkilauan karena kegembiraan. Ini akan menjadi masalah yang sangat penting bagi Akademi Shrek. Di sisi lain, itu akan menghasilkan peningkatan yang sangat besar ke Akademi. Faktanya, Akademi Shrek tidak pernah dilengkapi dengan hal seperti ini di masa lalu. Datanglah saat Anda siap. Saya sudah memilih tempat di sini. Itu di sisi barat Danau Dewa Laut. Anda akan melihat pusaran saat berada di sana. Pada saat Anda mempersiapkan diri dengan baik, Anda dapat memulai prosesnya di sana. Dengan perlindungan saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masalah keamanan. The Ancient Life Tree berbicara dengan sangat tenang dan percaya diri. Itu tumbuh sekali lagi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, itu sudah dilengkapi dengan beberapa kemampuan aslinya. Itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh benua Douluo. Bahkan jika itu hanya memulihkan sebagian kecil dari kemampuannya, itu masih di luar imajinasi orang biasa. Itu luar biasa. Tang Wulin sangat senang. Saya ingin mewakili Shrek dan Tang Sekte untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Anda. Terima kasih telah melindungi kami selama bertahun-tahun. Pergilah sekarang, kata pohon kehidupan kuno dengan lembut.
Tang Wulin membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi sebelum dia mendorong kekuatan jiwanya dan pergi ke permukaan. Saat dia hendak pergi, dia menyadari bahwa pohon kehidupan kuno yang besar itu berubah perlahan. Wajah yang samar-samar terlihat terungkap. Ia tersenyum lembut saat menatap siluet kepergiannya. Anak konyol, bagaimana mungkin aku tidak melindungi Shrek dan Tang Sekte? Tang Wulin melompat ke pantai. Dia dengan lembut mengguncang tubuhnya untuk mengeluarkan air. Kemudian dia berjalan kembali ke gedung akademik utama Akademi Shrek dengan penuh semangat. Bangunan akademi utama telah mengambil bentuk penuhnya sekarang. Itu adalah bangunan megah yang memulihkan gaya asli bangunan utama Akademi Shrek. Material konstruksi yang tebal dan berat menutupi permukaannya. Itu tampak khusyuk dan penuh hormat. Sama sekali tidak mungkin seseorang dapat mengetahui bahwa bangunan itu dibangun dalam waktu singkat dalam beberapa bulan. Tang Wulin berjalan melalui pintu utama dan memasuki aula yang luas. Aula berbentuk lingkaran mengakses semua arah dengan lorong berbeda yang mengarah ke area berbeda di gedung akademik utama. Ada layar jiwa besar lebih dari 500 inci tepat di depannya. Layar jiwa sesekali akan menampilkan pemberitahuan yang terkait dengan akademi. Karena akademi belum dibuka kembali secara resmi, layar jiwa belum secara resmi mulai menampilkan apapun. Tang Wulin menaiki tangga di samping layar dan naik ke kantor guru yang terletak di lantai atas gedung akademik utama. Dia mengetuk pintu ke sebuah kantor yang terletak di sisi dalam lantai. "Silakan masuk," suara dingin terdengar menggema dari kamar. Tang Wulin membuka pintu dan masuk. Kantor yang luas didekorasi dengan cara yang sederhana dan tidak canggih. Itu telah didekorasi sesuai dengan gaya asli Akademi Shrek. Di belakang meja kantor kayu solid yang tebal, Wu Zhangkong berdiri dan membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin dengan sosoknya yang ramping dan tinggi. "Pavilion Master." Tang Wulin buru-buru berkata, "Guru Wu, saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Anda adalah guru saya, bagaimana Anda bisa memberi hormat kepada saya?" Wu Zhangkong berbicara dengan tenang, "Ini adalah peraturan akademi. Anda adalah Master Pavilion Dewa Laut sekarang. Identitas Anda berbeda. Ini harus menjadi sesuatu yang dapat Anda terima. Jika Anda menolak untuk menerimanya, maka itu akan menempatkan saya dalam banyak masalah sebaliknya." Tang Wulin merasa tidak berdaya. Dia sangat menghormati Wu Zhangkong. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa Wu Zhangkong lah yang membawanya dan membantu melangkah ke dunia Master Jiwa. Melihat ekspresi Tang Wulin, Wu Zhangkong menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. "Dilihat dari kegembiraanmu, kamu pasti datang membawa kabar baik, kan?" Dibandingkan dengan masa lalu, Tang Wulin sudah menjadi pria yang jauh lebih mantap sekarang. Jika ada sesuatu yang bisa membuatnya bersemangat, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Tang Wulin mengangguk, "Ya, pohon kehidupan kuno telah setuju untuk melaksanakan rencana kami. Apalagi pohon itu juga telah memilihkan tempat untuk kita. Menurutmu kapan kita harus mulai?" Wu Zhangkong mengangkat alisnya sedikit. "Itu luar biasa. Kami sudah bersiap di pihak kami sejak sebelumnya. Mereka seharusnya bertahan selama 3 bulan lagi. Masih ada waktu lebih dari 2 bulan sekarang jadi kami bisa menyelesaikannya. Aku akan segera bersiap selagi kondisi mereka masih bagus. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa melakukan ini secepat mungkin." Tang Wulin tersenyum. "Tentu. Maka kami akan melakukannya sekaligus. Aku akan mengundang Yang Mulia dulu. Aku akan menunggumu di Sigat Lake." Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin memperhatikan bahwa dia sudah mengepalkan tinjunya. Guru Wu ditunjuk sebagai Presiden Pengadilan Luar Akademi Shrek sekarang. Tang Wulin sangat menyadari tekanan yang dialaminya. Pada saat bencana besar terjadi, para guru lainnya menyerahkan kesempatan mereka untuk hidup agar dia dapat terus hidup. Dia sudah sepenuhnya mencurahkan segalanya untuk Shrek sekarang. Selama proses rekonstruksi, dia telah mempertimbangkan setiap detail yang mungkin. Dia sibuk setiap hari sambil berkultivasi dengan susah payah pada saat yang sama. Kultivasinya adalah waktu istirahatnya. 1 atau 2 uban sudah terlihat di rambut birunya yang panjang. Meskipun penampilannya tetap tidak berubah, orang bisa melihat semburat kesedihan setelah menjalani kesulitan dalam hidup. Namun, tatapannya berubah sangat dalam dan kecepatan peningkatan basis kultivasinya sangat cepat. Tang Wulin bertanya-tanya apakah dia telah mengalami beberapa transformasi khusus. Kadang-kadang, Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak mampu melihat melalui basis kultivasi Wu Zhangkong meskipun memiliki kekuatan spiritual domain roh. 2 jam kemudian, siluet tersusun dalam garis lurus di tepi danau. Mereka serentak membungkuk memberi salam ke arah tengah danau di depan mereka.
Tang Wulin berdiri di depan sementara barisan orang di belakangnya sangat luar biasa. Dua Douluo limit dari Akademi Shrek termasuk Light Dark Douluo Long Yeiwei dan Holy Spirit Douluo Yali hadir. Selain mereka, Douluo Hairless Sekte Tang dan Douluo Asmara juga ada di sini. Ada juga dua limit Douluos, ayah Yuanen Zentian dan putranya Yuanen Tiandang yang berasal dari Titan Giant Ape Clan. Ada 6 limit Douluos selain dua Hyper Douluos, Wu Zhangkong dan Tang Wulin. Barisan orang-orang sangat kuat. Hanya 8 orang ini yang berdiri di tepi danau. Long Yeiwei menoleh ke Yuanen Zentian dan tersenyum. Terima kasih atas layanan Anda.